Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ari Irawan Soleh dengan Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora atau bisa disingkat FUA dengan NIM 224104040003. Fakultas Prodi Sejarah Peradaban Islam. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang situs Batu Gong. Nah, situs Batu Gong. Situs Batu Gong sendiri berada di wilayah Rambi Puji, khususnya di lahan perhutani Kali Putih. Nah, posisi lingganya sendiri berada di kaki gumuk sebelah timur terguling dari puncak. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ini. Nah, ini teman-teman situs Batu Gongnya. Nah, ini ukurannya sendiri ya. Situs Batu Gong didapati pantina atau jejak perubahan warna permukaan akibat reaksi pada kondisi lingkungan. Patina yang ada diperkirakan merupakan jejak patina kedua akibat lingga terguling dari puncak bukit. Dari sekian lama terpendam sebagian dalam tanah, jejak peninggalan patina berwarna merah. Nah, bisa dilihat sendiri ya tadi ya. Situs Batu Gong sendiri ini pertama kali diberitakan dalam jurnal pencatatan benda-benda kuno Hindia Belanda oleh Hindia Belanda pada tahun 1933. Penelitian ini dilaksanakan oleh Dr. Anders W.F. Suterheim, seorang arkeolog Belanda. Dalam penelitian tersebut beliau mengidentifikasikan bahwa Batu Gong adalah lingga untuk pemujaan terhadap dewa gunung. Selain itu, diketahui juga bahwa aksara yang ditulis di salah satu sisi batu dengan huruf Pallawa diketahui memiliki bacaan Parvatesvara. Ini teman-teman bisa dilihat ya. Ini dibaca Parvatesvara. Situs Batu Gong di dalam sudut pandang iconografi dan epigrafi berdasarkan kajian pustaka yang ada. Berdasarkan penelitian terdahulu disimpulkan bahwa aksara dalam situs Batu Gong berbunyi Parvatesvara yang didefinisikan sebagai pemujaan dewa gunung. Hal ini dapat kita simak berdasarkan kajian makna dari Parvatesvara yang termuat dalam sumber-sumber pustaka tersebut. Nah, dalam Kamus Bahasa Sanskerta dan Literasi Hindu Pastavera diartikan bahwa Pastavera mengacu pada sebutan atau nama pria atau disamakan dengan Parvataspati. Nah, ada beberapa acuan ya. Nomor 2, Parvatestesvara mengacu pada sebutan untuk penguasa gunung atau siwa. Yang ketiga mengacu pada nama Mudraraksasa. Berdasarkan Kamus Bahasa Sanskerta, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya lingga yang terdapat di Kali Putih Rambi Puji ini merujuk kepada pemujaan terhadap penguasa Siwa yang dalam tradisi Hindia Belanda disebutkan bahwa Siwa bertahta di Kailas. Kailas sendiri merupakan gunung suci yang berada di jajaran pegunungan Himalaya. Dalam ajaran Safisme, Pastavera adalah nama lingga atau simbol Siwa yang dihubungkan dengan 64 lokasi dalam ajaran
Saivisme seperti yang disebutkan dalam naskah Sapu dari Nepal, di mana di masing-masing titik atau lokasi terdapat tempat bersuci, terdapat Siddhalingga. Selain itu disebutkan bahwa pada masing-masing lokasi Siddhalingga memiliki aturan atau ritual, mantra, waktu atau hari tersendiri untuk dilaksanakan ritual. Dalam hal ini kemudian ritual mandi atau bersuci di Siddhalingga Prasavira disebut sebagai Chaitra Sukla Edakasi Sarvatani Purnima. Secara ikonografi, Siddhalingga Kali Putih memiliki ciri khas yang tidak sama dengan lingga yoni. Pada umumnya ya, berdasarkan data lapangan yang didapatkan, Siddhalingga waktu Batu Gong berbentuk menyatu secara keseluruhan dengan tonjolan simbol lingga yang membentuk stupa di atas bulatan yang terukir dalam batu. Hal ini mungkin dikaitkan dengan simbol penyatuan Siva dan Parvati sebagai satu kesatuan yang tak dapat terpisahkan. Dalam hal ini penyatuan Siwa dan Parwati kemudian dikenal sebagai Ardhanarisvanetritumi, di mana dalam bentuk arca seringkali diwujudkan sebagai sosok dengan wujud separuh dewa dan separuh dewi. Kebanyakan arca ini ditemukan di dalam bahan logam. Situs Batu Gong sendiri dalam kajian topografi dan geografi kawasan, berdasarkan pada kondisi geografis kawasan sendiri, situs ini berada di Kali Putih ya, lebih condong terhadap sebuah situs pemujaan terhadap Siwa yang dimanifestasikan sebagai dewa utama dalam konsep Trimurti yang bertempat tinggal di gunung dan berkuasa atas peleburan segenap isi semesta. Maka dalam kajian geografis kawasan, jika merujuk terhadap petunjuk tentang Saivisme yang memposisikan gunung sebagai objek yang dijanjikan tujuan ritual spiritual, kediaman Siwa serta keberadaan tempat penyucian diri, maka keberadaan situs Batu Gong yang berada di sebuah bukit yang tak jauh dari aliran mata air sangatlah cocok dengan gambaran mengenai tempat pemujaan Siwa seperti yang digambarkan oleh naskah Sapu dari Nepal mengenai keberadaan 64 tempat pemujaan Siwa. Hal ini juga relatif sama dengan rumusan sumbu lurus kuil Siwa di India, di mana kuil-kuil utama pemujaan Siwa berada dalam satu sumbu lurus dari selatan ke utara menuju ke pegunungan Himalaya. Dalam hal ini, secara geografis jika ditarik garis lurus dalam posisi selatan ke utara, maka akan didapatkan hubungan lokasi-lokasi di mana pernah ditemukan artefak-artefak berkaitan dengan Saivisme, Puger Kulon dan Watu Gong dan Rengganis Arca Durga. Selain hal tersebut pula perlu disimak penjelasan dalam prasasti Humanding yang menyebutkan bahwa di Gunung Hyang Argopuro pernah dibangun sebuah prasada di Gunung Hyang yang menegaskan bahwa posisi Gunung Hyang Argopuro berada sebagai pusat spiritual sudah terjadi sejak dahulu kala. Keberadaan Watu Gong sendiri dengan adanya Siddhalingga bertuliskan Parvatesvara yang berdekatan dengan Kali Putih sebagai pertihan tempat mandi atau bersuci sebagai tempat seperti yang terdapat di Nepal, India, merupakan satu bagian utuh terhadap konsep kawasan ritual pemujaan Siwa patut dikaji dan diteliti lebih lanjut. Dengan demikian maka dapat dibuat kesimpulan sementara bahwa Siddhalingga
Parvatesvara Watu Gong dapat dijadikan pijakan untuk melakukan sebuah penelitian kawasan situs untuk memperdalam informasi yang ada. Nah, ini bisa dilihat kondisi-kondisi saat ini di situs Batu Gong sendiri cukup memprihatinkan ya. Ini banyak tulisan-tulisan, banyak coretan-coretan, terus itu atapnya sudah agak roboh dan di dalam penyangga-penyangga ini terdapat tulisan-tulisan orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, juga di lantainya sendiri kurang dibersihkan ya sepertinya di sini. Nah, terdapat kotor sekali di sini. Nah, dan banyak sekali coretan-coretan di dinding. Kira-kira cukup sekian penjelasan dari saya tentang situs Batu Gong sendiri, terkhususnya tentang arti dari tulisan ini. Tulisan di sini tulisan yang bertuliskan dalam arti Sanskerta, yaitu dalam bahasa Sanskerta Parvatesvara. Ya, teman-teman, cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.